menyulitkan kita. Kita kan kehendak itu tadi. Duluan para undangan masuk. Belakang itu sulit cari. Yang pertama orang-orang di sini harus lihat pengantin dulu baru mereka masuk. Kalau tidak teriak terus. Kalau bisa masuk itu kan tidak perlu teriak sebenarnya. Tidak perlu Asli kerap itu mengundang orang salaman. Saya justru hindari. Ya, mata tetak online enggak apa sih? Kalau untuk papa mama kemarin bertemu setelah bapak pertemuan sekian ya. Prinsipnya gini bapak mama, jadi kemarin kakak Alan dan kami Security, satu harapan mereka bahwa walaupun acara siang bukan berarti acaranya dibuat kayak abal-abalan. Jadi suasana di luar saja yang membedakan kita, di luar terang semua. Kalau malam di luarnya gelap, tapi tidak mengurangi momen nikah itu harus dibuat sakral. Itu prinsip saya. Terkait dengan itu Bapak Mama, kemarin kami coba sepakati dengan kedua pengantin mengenai rangkaian acaranya di resepsi. Jadi kemarin itu disepakati titik tolaknya bahwa pengalaman kalau acara siang orang kalau sudah bertemu pengantin itu pasti pamit pulang. Pengalaman umumnya, saya tidak tahu di Lemor, kalau di Ruteng rata-rata begitu. Sehingga saya mau menghindari itu, maka saya rubah tekniknya. Jadi pengantin dan orang tua sebentar, untuk sementara saya sembunyikan. Sehingga semua tamu undangan masuk ke dalam semua, penuhi kemah, termasuk dari keluarga besar ND. Harapan saya juga mulai dari keluarga besar, Pak Member dengan ND ini, itu yang duluan ke dalam kemah. Kalau tamu undangan yang lain sebentar kita sesuaikan. Terkait dengan itu Bapak Mama, mudah-mudahan kakak Yesus sampaikan ke orang tua, disepakati itu kemarin. Sembunyi di mana kita sebentar? Sembunyi dalam arti bisa makan duluan Bapak Mama dan pengantin. Terserah saya mana-mana. Intinya kalau di sini harus ada yang menjembatani saya dengan orang di sini sebentar. Jadi kita tahu sedikit. Iya. Kebetulan mungkin kita sama, saya pakai. Jadi pekerjaan yang sulit memang sebenarnya itu. Karena saya sering bantu juga menyulitkan kita. Kita kan kehendak itu tadi. Duluan para undangan masuk. Belakang itu sulit cari. Yang pertama orang-orang di sini harus lihat pengantin dulu baru mereka masuk. Kalau tidak teriak terus. Kalau bisa masuk itu kan tidak perlu teriak sebenarnya. Tidak perlu call sebenarnya. Dan sendirian masih masuk. Nah sekarang yang terjadi seperti itu. Konsepnya sama. Bagaimana orang itu masuk? Mengantinnya duluan belakangan. Seperti yang bilang tadi sembunyi dalam tanda kutip. Penundangan baru kita masuk. Itu enakan begitu. Tapi yang selama ini terjadi, kalau belum melihat pengantin duduk di depan belum. Kecuali nanti sudah dia sudah di sini kita sudah arahkan. Ya belum diarahkan macam kabel ini susah itu. Tapi sudahlah nanti kita coba. Dengan sentuhan misi kita kakak. Ya tidak maksudnya itu Sekarang saya bekerja sama panitia ini bahwa yang kami sepakati kemarin tinggal diterjemahkan. Gampang sebentar, tinggal saya sendiri juga sebentar. Untuk arahkan kalau memang mereka menunggu di luar, untuk segera masuk. di pintu sih. Di pintu saya sendiri sebentar, mudah-mudahan teman-teman panitia bantu saya juga karena saya tidak kenal orang, tapi setidaknya kalau orang berjubel di depan itu kita arahkan masuk. Ya, itu yang benar-benar kita sepakati. Sepakat. Kemudian yang kedua, saya tidak tahu di sini kebiasaan. Memang kita misalnya pagi sekali di jadwal kasih ke saya memang jam 10 mulai, tapi ini sudah jam 11. Jam 12 mulai. Baik. Saya prinsipnya sebentar. Kita kunci jam makan siang biasanya jam berapa di sini? Relatif. Maksudnya Bapak Bius ya. Ada sebentar momen penting bagi saya dan kakak Messi kakak kemarin sepakati minimal ada yang menyaksikan momen itu, jadi tidak diganggu dengan lalu lalangnya tamu undangan. Separuh dari kemah pun tidak ada soal. Intinya acara itu jangan sampai terganggu dengan keluar masuknya tamu undangan. Kurang lebih 20-30 menit saja sebentar acara intinya. Mulai dari prosesi orang tua, prosesi pengantin, kemudian wedding cake-nya dan semuanya sampai ke acara doa makan. Jadi tamu undangan yang datang sebentar sore, saya tidak omong itu. Jadi itu mungkin waktunya dia ada sore hari.
kembali, tapi setidaknya acara yang tadi itu setidaknya ada yang menyaksikan dan tidak ada yang mengganggu itu selama proses itu berjalan. Itu dulu kita sepakat itu dulu. Baik, mungkin sebelum lanjut gitu ya, untuk itu bisa berjalan maka ada komunikasi intens dengan orang di pintu, penjaga pintu. Ya. Karena sering kecolongan gitu, sudah acara intimasi dulu orang masuk gitu ya. Jadi itu harus dikomunikasi supaya kalau sudah mulai acaranya stop. Siapapun dia, itu konsekuensinya kan begitu. Siapapun dia, mau tamu besar, tamu kecil, tamu sedang, jangan mengganggu proses itu. Jadi kita komando nih kan itu nanti kalau sudah mulai acara ya sudah stop. Lanjutan, baik. Ada teknisnya sebentar untuk mengatur itu. Jadi yang pasti sepakat, tidak mengganggu. Kalaupun misalnya pengantin sudah di depan ada yang mau masuk, kita kan tidak ada salaman ini. Ya. Walaupun versi corona, untuk yang masuk itu takutnya mereka berdiri terlalu lama di luar, diarahkan masuk dan langsung tempat duduk saja. Kan kita penuhi tempat duduknya mulai dari depan, sehingga yang masuk itu sudah langsung arahkan ke tempat duduk. Saya tidak layani akses ke panggung. Yang sudah duluan ke kemah itu, dia baru bisa akses ke pengantin saat pamitan pulang. Walaupun kita semua sepakati Bapak Camat, kita saling corona saja. Kakak sepakat, kita kerjasama. Mudah-mudahan yang seksi penerimaan tamu kakak bisa terjemahkan ke mereka kesepakatan ini. Lalu saya masuk ke teknis prosesinya sudah. Jadi sebentar saya awali dengan openingnya saya, sedikit kurang lebih 2 menit. Kalau saya opening itu beri aba-aba untuk bapak mama saksi, orang tua dari ND, saya sebut boy, pakai istilahnya mengerai mama ND. Yang paling belakang sebentar pasangan orang tua dari Kakamis. Itu urutannya. Jadi bapak mama saksi, bapak Pius dan mama, bapak mama ND, bapak mama Pamela. Pasangan semuanya kanan cowok. Paling depan bapak Pius. Di belakang itu tadi kesepakatannya MD, paling belakang anak donasi. Mama-mama disepakati si izin Bapak Pius. Kalau boleh sanggup, saya mau membangun suasana romantisnya justru dari Bapak Mama saksi. Sebelum prosesi induknya itu kan bersama di pengantin. Saya sapa Mama Kakak Astrid. Kakak sanggul Kakak Ino. Mana Kak Ino? Gandeng tangan kirinya pengantin Kakak Ino. Kakak Ino yang mana? Kakak Ino Di belakang itu sebentar saya bawa Mama Cemai. Mama Rosa, ini Mama. Setidaknya harus tahu sebentar, jangan sampai huru-hara di sana. Kalau ada yang menggantikan Mama. Mama yang menggantikan Mama sebentar, Mama Rosa untuk di panggung lalu. Emang kita briefing Mama biar Mama sudah tidak huru-hara dengan situasi itu. Sekarang. Nekarat Mama Kakak Fit. Status anak dari Mama Rosa. Kakak dari Kakak kandung. Iya, sudah digantikan oleh kakak semua. Jadi saya contoh saja, ini paling depan Bapak Pius nih, ditemani sama Mama Rin. Dari Mama Rin sebentar, maaf kakak saya pakai istilah sanggul tangan tadi gandeng. Di belakang itu juga menyusul Bapak Mama Kakak Ino. Kemudian paling belakang sebentar Bapak Mama Cemai. Gandeng urusannya. Bagaimana posisi sampai di depan? Ini saya sudah cek tadi di panggung. Terima kasih sudah agak besar di atas panggung. Dari prosesi saya tidak bicara prosesi pengantin karena mereka sudah gladi. Saya hanya bicara untuk Bapak Mama dan Bapak Mama saksi. Jadi saya menganggap begini di panggung ini. Jadi ini tatapan tamu sebentar ke depan, Bapak Mama dari panggung. Jadi prosesinya itu sebentar ini kan bapak-bapak orang ini ke depan ini. Yang ribetnya Bapak Mama saksi, Bapak Pius dengan Mama Rin. Dari waktu prosesinya sampai di kursi paling depan itu penggal jalan ke atas panggung. Bapak masuk melalui panggung kanan, Mama masuk melalui panggung kiri, tapi di atas silang lagi karena Bapak harus cari posisi kanan kita rumus laki-laki.
Macam posisi dulu begini tadi itu salah itu. Saya tidak belum ngomong pengantin kakak, saya ngomong bapak mama saksi. Bapak saksi jalan panggung kanan, mama kiri sampai atas silang. Sip. Sedangkan menyusul kakak Ino dan kakak Astrid tidak perlu silang karena kakak mereka langsung posisi kiri panggung. Jadi ambil panggung kanan, langsung di posisi kirinya mama. Paling luar kakak Ino, di dalam kakak Astrid. Sudah, posisi berdiri semua Bapak. Kemudian yang paling belakang sebentar itu Pak Yosef, kakak Vin. Langsung ambil kiri, tidak usah. Pokoknya yang paling ribet Bapak mama saksi saja. Jadi yang paling luar sebentar itu Bapak Yosef, di dalam situ kakak Vin. Karena kita tidak salaman, sepakat bersama, begitu berdiri rapi di atas panggung, nanti saya komando untuk beri penghormatan ke tamu yang hadir. Itu kata konsep. Maaf saya pakai bahasa Manggarai. Untuk menggantikan tidak salaman, kita beri penghormatan untuk tamu yang hadir untuk 6 orang ini. Sepakat itu boleh. Nah, saya bicara itu dulu. Setelah itu ada jeda waktu persiapan prosesi pengantin. Kalau pengantin saya tidak mau briefing lagi. Sudah. Prosesi pengantin saya anggap mereka sudah di depan karena ini sudah wilayahnya kami dan pengantin. Saya omong untuk teknik suap untuk wedding cake ini. Karena saya pakai metode baru biar tidak terlalu lama. Jadi itu yang saya buntur. Email orang. Kakak Susan sama kakak Elvin tadi yang mana ya? Oh sudah. Kemarin kami sepakati siapkan 2 piring kakak, masing-masing 5. Mudah-mudahan itu teknisnya kakak Vivi tadi sudah siapkan. Jadi kakak mereka berdua saya butuh standby di pinggir kiri kanan panggung. Saya hindari akses lalu lalang di atas panggung supaya hasil jepretannya jangan sampai ada pengantin bayangan depan. Nah, teknik suap sebentar untuk bapak mama mereka semua tahu. Saya itu menggunakan 2 mereka ini mempermudah. Jadi kakak Messi langsung menghadap orang tua Ende, kakak Alan menghadap orang tua Manggarai. Jadi semua start dari bapak paling ujung luar. Baru orang hitungan bersama ini 3, 2, 1 celak. Bapak-bapak. Semakin ke dalam mama, lebih ke dalam lagi bapak mama saksi. Kakek bantu, hanya kakak orang hanya mau bantu serahkan kue dan terima untuk beli yang baru. Mudah-mudahan jangan pakai plastik karena ribet nanti bukanya. Mulai dari luar ya? Dari luar bapak bius. Bapak mama saksi. Nah, itu selesai, lanjut ke pengantin kita sudah sepakati. Paling itu saja saya butuh dari bapak mama. Semoga tidak lupa. Kakek seperti itu. Asli ngomong. Balik ke rumah Suni tadi itu. Jadi sepakat di mana? Sini atau di rumah dekat sana? Saya Sudah saya pikir begini, biarkan ini masukkan di pintu sudah berikan. di pintu. Cuma kalau saya lihat yang hadir sekarang itu kedua keluarga ini sudah memenuhi berapa ini ya kursi untuk isi rumah. Jadi kalau mereka di pintu atau baiknya gimana? Atau ada rumah di Titus di sebelah itu. Negara bukan. Saya kembali ke pengantin, kita tidak bertahan. Baru maksudnya begini. baru lihat harapnya ada kemana? Saling. Menghadap ke Titus, panggungnya. Oh, berarti menghadap ke sini. Oh, pintu masih main. Saling main sebutan Negara Titus. Berarti ya salah satu rumah lah di sebelah itu. Kakak, saya juga dari keluarga tadi. Dia di pintu. Kalau di pintu semua harus kita. Iya. Takut tahu tiket. Asli negara benar. Itu mengundang orang salaman. Saya justru hindari. Ya, ada teta online enggak apa sih? Perlu ke mana ya? Saya pikir begini, kalau begitu biar di sini saja. Kita suruh saja yang keluarga ya isi kursi yang ada. Ya, bisa. Ya kan? Oh sebenarnya itu sudah mulai bapak ke kami. Saya bilang kemarin kesepakatan diruten tinggal disampaikan ke panitia. Kalau ada perubahan sampaikan ke saya. Tapi masih ada ruang untuk kita diskusi. Jika sambung nomor bapak, saya hindari itu karena sudah tidak suka orang bertemu sebentar. Salaman, maaf bisa selalu bilang diruten penyakitnya tidak yang bagaimana hanya penilaian publiknya apalagi ini dari ini dan lain sebagainya saya menjaga itu yang pertama. Yang kedua
kita pakai prosesi ini kalau sudah jabat tangan sudah tidak ada baunya sudah. Karena orang sudah ini kan yang di pintu tadi jadi bisa prosesi sudah. Mending kalau memilih begitu sudah langsung dipanggil semua. Saya kemarin pertimbangan 2 hari. Berarti di sini saja, oh? Di sini saja. Kita arahkan keluarga yang ada sekarang untuk mengisi kursi yang disediakan. Atau di rumahnya kakak itu di depan pintunya. Terserah saya prinsipnya. Keluarga sudah minum. Ini kan pintu di rumahnya kakak. Ini kan proses pengertian sampai di atas mereka masih senior kuning beres sekali lagi patokan di kata mereka semua kalau sudah wedding days mereka harus standby di depan jalani pengantin mama sudah di depan pengantin jalan masih prosesinya pengantin di depan dengan bertemu kuning mereka harus standby karena setelah itu mereka langsung pergi potong kue selesai sudah langsung pergi suap. Kakak mereka berdiri di pinggir kiri kanan panggung untuk serang. Kan mereka nanti mereka tahu nanti mereka ambil suap satu kali